Fatihah hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zawji zurriyati wa ahli baiti wa ansari wa sahari khususan lillahi wa sallallahu alaihi wa sallam Sumailaru al-mawaqif fi hazal masjid Sumailaru min ahli hadil qarya Sumailaru Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati qarabati Rasulillah ajmain wa man tabi'it tabi'in wa alaina ma'hum fihim birahmatika ya arhamar rahimin wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa tamana alaina bilumi fid darain wa bihi wa bihim wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 5 perkara yang Allah perintahkan di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan 5-5-nya bisa kita kerjain. Yang pertama, ibadah haji. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Biar insya Allah semua yang hadir di Masjid Ar-Rahman bisa ke Mekah. Yang kedua yang Allah perintahkan adalah saumu yaumi Arafah, puasa sunnah di hari Arafah. Di data ilmu falak, insya Allah Arafah besok jatuh pada hari Ahad tanggal 16 Juni. Ya, 16 Juni insya Allah kita puasa hari Arafah. Kecuali buat mereka yang sedang wukuf di padang Arafah tidak diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Mudah-mudahan jamaah Bapak Ibu jangan tinggalin puasa ini. Sebab kata Nabi, man shoma yaumat tasi' min Zulhijjah yukaffiru sanatayn al-madiyah wal mustaqbalah. Orang-orang yang berpuasa di tanggal 9 bulan Zulhijjah, Allah ampunin dosa-dosanya selama 2 tahun. Gede Pak ya, mudah-mudahan puasa. Nah buat ibu-ibu tuh besok puasanya bisa digabungin antara qadha Ramadan sama puasa sunnah hari Arafah atau Arfiyah. Ya, nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa esok hari qadha Ramadana ma'a shaumi tasi' min Zulhijjah atau masomi yaumi Arafah, belakangnya fardhon lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari qadha Ramadan beserta puasa sunnah tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah fardu karena Allah Ta'ala. Dua-duanya dapat, qadanya dapat, puasa sunnah hari Arafahnya dapat. Ya, jangan sampai ditinggalin. Di kaul Imam Syafi'i ada kesunahan puasa sehari sebelumnya, yaitu puasa sunnah yang dikenal dengan tarwiyah. Ya, hari di mana mimpinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi tanggal 8 kita puasa hari Sabtu, minggunya hari Arafah, 10-nya insya Allah Idul Adha. Ya, jadi yang kedua puasa sunnah, tarwiyah dan afiyah. Ada yang kurang jelas, Bapak Ibu? Ada yang mau nanya? Sekitar puasa dulu jangan kemana-mana. Ada yang bertanya? Ada yang masih punya utang puasa? Nggak ada. Kalau puasa di bulan Syawal itu jumlahnya berapa hari dan ketentuannya mulai hari apa? Puasa sunnah Syawal, man shoma Ramadana wa atbahu sitan min Syawal kana kasawmi dahri kulli. Orang-orang yang puasa Ramadan lanjut puasa 6 hari sitan min Syawal, 6 hari bulan Syawal, maka Allah hitung dia puasa setahun penuh.
Bagaimana mulainya? Mulainya yang paling afdal itu tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 bulan Syawal. Ya, jadi yang paling afdal 6 hari berturut-turut dimulai tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal. Dan ini yang dikerjain Guru Al-Habib Ahmad Fauzi. Ya, pendapat yang kedua berturut-turut tapi bukan di tanggal itu. Tanggal berapa aja berturut-turut 6 hari, yang penting masih di bulan Syawal. Terus yang ketiga nggak perlu berturut-turut, ya, yang penting di bulan Syawal. Dia ngambil Senin Kamis tuh jumlahnya yang penting 6. Ya, Senin Kamis bisa 7 tuh malah jumlahnya. Ya, jadi perintah puasa Syawalnya hanya 6 hari. Sisanya bisa jadi puasa Senin Kamisnya. Maka ketika dia berpuasa berarti berbarengan hari itu puasa Syawal dan hari itu puasa Senin. Dapat tuh pahala puasa Syawalnya dan puasa hari Seninnya, atau puasa hari Kamisnya dapat. Atau sekarang ditambahin lagi puasa qadha Ramadannya dan puasa Syawalnya, sama kayak Zulhijjah tadi. Qadhanya kebayar tuh, qadhanya dia bisa bayar, Syawalnya juga dapat. Ya, jadi ada 3 cara puasa di bulan Syawal. Pertama, saya ulang, puasa Syawal yang afdal tanggal 2 sampai tanggal 7. Cuman masalahnya tamu masih banyak, opak masih enak, rendang masih enak, Pak. Kuenya masih banyak. Kita kan nggak boleh puasa, menghormatin tamu lebih afdal daripada puasa-puasa sunnah kita. Ya. Bahkan kalau saya biasanya kalau belum sekolah itu belum puasa, Pak. Karena patokannya kalau orang belum sekolah, tamu masih banyak. Saya setiap malam, alhamdulillah tamu nggak kurang 200 orang. Sampai saya bikinin absen, halaman lagi. Iya, setiap malam ya saya buka open house itu setiap hari dari habis asar sampai jam 11 malam. Itu nggak kurang dari 200 orang, nggak kurang. Patokannya dari mana? Patokannya air gelas. Ya, kalau gelas isinya 48 ya, 48 itu kuat habis 6-7 kardus. Belum lagi air tehnya. Gitu, ya berarti jamaah banyak banget yang datang setiap hari. Tuh, alhamdulillah berkah. Ya, Pak, mohon izin jelas ya. Jadi tanggal 2 sampai tanggal 7. Cuman ini berat. Kenapa? Karena tamu masih banyak, kue masih pada enak gitu. Jangan aja tanggal 7. Tanggal lain yang penting berturut-turut atau tidak berturut-turut tapi masih di bulan Syawal. Atau bisa jadi dia puasanya setelah Syawal selesai, puasa Senin Kamis dan seterusnya. Ya, jadi rangkaian ini mereka. Sudah? Ada lagi yang bingung? Satu lagi puasa. Kalau puasa untuk kelahiran anak bagaimana? Weton. Iya. Puasa weton itu Nabi pernah mengajarkan, Pak. Ya, fayasumu lakum fi yaumi waladikum. Maka kalian berpuasalah di hari kelahiran kalian. Ya, tapi sebenarnya hadis itu ada yang mengatakan bahwa lemah, ada yang mengatakan itu bukan hadis. Gitu. Ya. Jadi dari mana tahunya? Oh, Nabi juga mempuasakan hari lahirnya, gitu. Itu buktinya hari Senin. Dan puasalah kalian di hari Senin, karena hari itu aku dilahirkan dan hari itu aku diwafatkan. Ya, gitu. Dan berpuasalah hari Kamis. Jadi 2 tuh. Maka kalau sudah milih Senin sama Kamis, ambil Senin. Bahasa kalau seminggu 2 kali nggak kuat, Senin ambil. Nggak kuat juga, paling kagak sebulan 3 kali puasa 3 hari. Ya, jadi udah biasa puasa weton, jangan niat saya niat puasa hari kelahiran, jangan. Niatnya mutrakin aja. Saya niat puasa sunnah karena Allah Ta'ala. Jangan niat saya niat puasa hari kelahiran saya, jangan. Ini tuh, ini tak masuk untuk anak gitu. Saya puasanya untuk anak sendiri gitu. Saya niat puasa sunnah aja. Karena doa-doa orang yang sedang sholat, doa-doa orang yang sedang puasa, insya Allah doanya mustajabah. Memang ditipun di tarbiyatul aulad, nggak boleh sekali lagi kita mengatakan anak kita nakal. Ketika anak kita, mohon maaf, bahasa sekarang namanya overaktif, super aktif, ya.
Itu anak, saya yakin dari nakal. Allah lagi uji kita sejauh mana doa kita. Ujian datangnya macam-macam. Ya, ujian datangnya macam-macam. Suami, istri baik, anak akur, rezekinya mampet. Bener ya? Suami, istri enak, rezeki ada, mertua berantem mulu. Iya, suami, istri, mertua enak, tetangga gak akur. Tetangga akur, rezeki ada, semuanya enak, sakit-sakitan. Macam-macam Allah uji kita. Bu, makanya selagi ada majelis ta'lim seperti ini, hadir, bismillah. Pokoknya selagi kita masih ada nafas, umur masih ada, jangan tinggalin majelis ta'lim sama majelis zikir. Ya, insya Allah hidup kita berkah dunia akhirat. Mudah-mudahan dijagain Allah dalam kemuliaannya. Ada lagi yang kurang jelas? Bu, jadi pembahasan kita yang kedua, jangan tinggalin puasa sunnah hari Arafah atau Arafah. Yang ketiga, Allah perintahkan kepada kita takbir. Ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Takbir yang benar di kajian fikih itu min subhi yaumil Arafah, subuh hari Arafah. Jadi subuh hari Arafah kita sudah boleh takbir. Berarti dalam keadaan puasa tuh hari Minggu besok, ya tanggal 16 ini 9 Zulhijjah kita udah takbir. Cuman jangan pakai mic dulu, karena nggak semua orang ngaji, takut salah paham. Ya, jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan istighfar, tapi langsung takbir. Sebab takbirnya namanya muqayyad. Kalau takbir Idul Fitri namanya mursal. Habis sholat nggak boleh takbir, tapi istighfar. Terus rangkaian zikir, kemudian ba'diyah, habis ba'diyah baru takbiran di malamnya tuh. Malam takbirannya. Tapi Idul Adha beda. Hari itu Arafah kita udah boleh takbir. Ya, udah boleh takbir. Min subhi yaumil Arafah ila al-ashri fi akhir ayyamit tasyrik, sampai asar terakhir di hari tasyrik. Berarti takbirnya waktunya 5 hari. 9, 10, 11, 12, 13 azan asar udah nggak boleh takbir. Jelas apa bingung? Jelas ya. Jadi mau sholat jenazah kah, mau tahlil kah, mau ngapain sebelum kita tahlil, sebelum sholat habis sholat jenazah, jangan lupa takbir. Itu takbir namanya muqayyad. Udah kebingung kan? Lanjut, nomor 4. Allah perintahkan kepada kita melaksanakan sholat Idul Adha hatta indal haidah, meskipun itu perempuan sedang dalam keadaan haid. Ya, suruh datang sholat Id, ya, tapi tidak melaksanakan sholatnya, cuman dia datang. Kan? Arti kegembiraan. Jadi besok Idul Adha. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqulu fi yaumi Idul Adha, tuh dia tidak makan untuk melaksanakan sholat Idul Adha hatta yarji'a, sampai pulangnya. Jadi besok begitu masuk kira-kira subuh kurang 10 menit. Jadi bukan berarti begitu bangun jam 2 kagak ngopi, kagak minum, kagak nyusul, kayak itu lapar Pak. Boleh tetap kira-kira menjelang subuh udah jangan makan, jangan minum. Ya, jadi Idul Fitri disuruh makan dulu karena terbiasa puasa. Idul Adha besok puasa dulu sebentar. Ya, begitu pulang makan dah, minum dah. Jelas apa jelas? Idul Fitri sunnahnya begitu masuknya waktu terbitnya matahari langsung sholat. Ya. Terus Idul Adha, Bapak Ibu, Idul Adha kita besok terbalik. Idul Fitri suruh entar-entaran, Idul Adha suruh cepetan. Jadi begitu masuknya matahari besok kira-kira jam 6 lewat 20 menit udah laksanain sholat.
Tapi kalau Idul Fitri suruh tentaran sholatnya jam 9, jam 10. Tahu alasannya kenapa? Takut-takut ada yang belum bayar zakat, makanya suruh takhir. Cuman kalau Masjid Ar-Rahman bikin pengumuman, Masjid Ar-Rahman melaksanakan sholat Idul Fitri jam 10 siang, baru datang. Lama katanya kalau saya lebaran mau minta sholat hari, belum minta sholat, kelamaan, paling gitu. Ya, padahal kalau lihat riwayat Idul Fitri suruh entar-entaran, Idul Adha suruh cepetan. Kenapa? Karena kelar melaksanakan sholat Idul Adha, kita ada perintah untuk korban. Ya, begitu masuk orang pada berangkat haji, ya, kemudian bulan-bulan korban, ini udah mulai kan ya, semangat korban udah keluar. Niatin doa Allah, ya Allah, kasih saya luasan rezeki, biar bisa berangkat haji, biar bisa korban. Mudah-mudahan ada rezekinya. Ya, semalam saya ceramah di ketua masjid Aswada sini, ya, dekat Indomaret tuh, kemudiannya. Tadi pagi di Pespa, kelar pengajian subuh, saya tanya yang satu ibadah hajinya plus, yang ini reguler. Kalau yang reguler sekarang 58.460.000 sekian. Jadi hampir 59 kurang lebih. Kalau ini yang plus tadi saya tanya hampir 200. Kalau yang full roda sekarang hampir 300 juta. Mudah-mudahan ada rezekinya. Insya Allah ada rezekinya. Yang kelima berarti Idul Adha udah. Ya, jadi pertama haji, kedua puasa Arafah dan puasa Tar, ketiga takbir muqayyad, yang keempat sholat Idul Adha, yang kelima kurban. Ada istilah 3 kurban dalam kajian fikih. Pertama udhiyah atau adhiyah. Udhiyah diambil dari kata duhaya, waktu duha. Jadi motongnya kira-kira masuknya waktu duha tuh sampai terbenamnya matahari di hari tasyrik terakhir. Ya, makanya kadang-kadang saya bingung panitia Pak, ketika kurban jatuhnya hari Jumat, ditukar di hari Sabtu. Sayang. Padahal Jumat itu berkahnya besar loh. Ya, berkahnya besar. Gitu. Jangan gara-gara apa ibadahnya Jumat diputar dari Sabtu, sayang. Yang kedua, kegembiraan orang mendapatkan daging di hari nahar sama hari tasyrik beda Pak? Beda. Beda Pak gembiranya. Ya, besok Bapak Ibu, saya nggak bawa tadi tahu dulu adalah saya bawa tuh. Dapat daging, tuh darahnya banyak, kemudian dicuci. Maka dagingnya namanya marus, hukumnya haram. Ya, begitu dapat sate, dipotong-potong tuh dagingnya jatuh, dicuci, najis tuh, nggak boleh. Kenapa? Darah di dalam daging nggak keluar. Yang benar, begitu dapat daging, masak air panas ya. Padahal salah, masak air dingin. Kalau air panas bisa dimasak ibu ya. Masak apa itu masak air panas? Panas dimasak, salah. Gitu. Padahal masak apa itu masak nasi, salah, nasi nggak boleh dimasak bu. Yang benar masak beras. Mau kita kadang-kadang main gampangin aja, masak apa itu nasi, salah. Ya, ibu sedang memasak nasi. Ada anak kecil cerdas Pak. Kamu isinya beras? Iya kata mama, isinya beras. Yang benar yang dimasak beras bukan nasi. Kalau nasi jangan dimasak gitu. Ya, masak air panas. Ya, sampai nungguin air panas, dagingnya diapain? Dipotong seukuran jari, nggak terlalu gede. Sebab kalau gede darah nggak keluar. Dipotong-potong Bapak Ibu. Udah kelar dipotong, air mendidih, masukin, jangan dicuci, ingetin. Masukin tuh ke air panas, ya, tungguin beberapa menit, itu langsung hitam air itu, hitam, ya, dagingnya diangkat lagi, tuh, airnya dibuang, isi lagi air yang dingin, yang biasa, panasin lagi, 2 kali penggodokannya, itu cakep tuh, insya Allah dagingnya bersih dan insya Allah bebas kolesterol, tuh, udah kelar, sambil nungguin daging mateng, apa daging rebus tadi, bikin semur, bumbu semurnya. Ya, bikin bumbu semur di penggorengan sebelah, potong halus-halus kan udah lama udah godok gitu, karena tadi udah digodok cepet, udah kelar antri ke bangsan 1, cakep tuh.
Bingung nggak? Kalau bingung saya kirim mapnya. Kalau dagingnya dibekukan sampai berminggu-minggu tuh gimana? Oke, sekarang kalau pengen ngebekuin daging, tadi Pak Bu, jangan langsung ditaruh di freezer sebelum dibekukan. Kecuali ayam rongga dagingnya beda. Jadi begitu beli daging ayam dicuci pakai air dingin boleh, tapi kalau daging yang berserat nggak boleh. Jadi harus dicuci pakai air panas dulu, ya, dari potong-potong, masukin, ya, dia mau sekali rebus juga bagus, 2 kali lebih bagus. Angkat, ya, diemin sebentar, jangan panas-panas taruh ke kulkas, nggak bagus. Baru kemudian masuk ke kulkas udah adem. Kira-kira hari tasyrik terakhir bikin status yang mau daging ke rumah, penuh orang langsung. Ya. Jadi jangan sampai nyimpen sampai berbulan-bulan, ya. Apalagi jenis-jenis santan Bapak Ibu, ya, jangan nyimpen di kulkas. Itu kadar lemak kolesterolnya ngembang. Cara timbun nabawi itu lebih bagus. Maka yang paling cakep Rasulullah itu makan kira-kira sekiranya dia nggak habis langsung diajak tetangganya, ayo makan bareng, anterin bagiin. Kita kan kagak, ibu kita kalau patok ayam, bener ya? Besok gimana? Besok gimana? Baru mau urusan besok urusan Allah. Tapi kita belum bisa tuh, ya. Jadi kembali ke titik masalah kita, motong korban tuh. Motong korban waktunya dari mulai selesai melaksanakan sholat Idul Adha sampai maghrib terakhir dari tasyrik. Cuma ya ada jamaah kok, masya Allah tuh. Nanti kalau korban kenapa sih tanggal tasyrik hari kedua mulu, tanggal 12 Zulhijjah? Iyalah, Anda belinya ntar aja tanggal 11 Zulhijjah, 2 hari Lebaran. Itu dialami Pak. Tukang sapi dikasih waktu cuma sampai 2 hari Lebaran. Nah, di Lebaran sekarang, besokan itu harus sudah steril. Gitu dari kecamatan Kelapa Gading. Maka sapi-sapi yang kagak habis dilelang harganya. Ketimbang dia bawa pulang, dia truk lagi kan ya, sewa akomodasi, hitungannya juga malah jadi rugi. Makanya dilelang sama dia, biarin dah modalnya aja, atau lu gede nggak apa-apa. Itu ada orang yang begitu tuh. Ya Allah, kan berarti sapi sisaan ya. Ya, jadi yang ada rezeki udah beli dari sekarang. Mudah-mudahan diganti sama Allah dengan gantian yang berlipat berganda. Sudah? Yang kedua ada istilah namanya anhar. Inna a'taina kal-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Anhar itu sesuatu yang mengucurkan darah. Tuh. Makanya Bapak Ibu ini kaidah. Kalau kita beli ayam, itu ayam masih ada palanya, maka wajib dilihat hasil pemotongannya. Saya ulang, kalau kita beli ayam, kemudian palanya masih ada, lehernya masih ada, masih nempel, maka harus dilihat hasil pemotongannya. Kalau palanya udah nggak ada, kita berpasrah pada Allah. Yang kita lihat pokoknya dagingnya seger atau enggak. Ya, jangan sampai ayam begitu dipotong berdiri, itu namanya bangke. Ayam habis dipotong harusnya joget, lompat-lompatan. Ya, begitu dipotong dia gitu. Itu berarti marojinya nggak putus, gitu. Makanya tukang potong kambing kah, sapi kah, itu harus satu jalan. Artinya satu jalan, nggak boleh diangkat. Ya, begitu golong udah keangkat, ternyata sapinya, kambingnya ada bagian yang belum putus, masih kuat jalan tuh kambing. Ya, masih kuat jalan, gitu. Kecuali hayatul mustaqirrah, hayat hidup mustaqirrah, perpindahan, ada kehidupan setelah kematian. Padahal itu sapi, itu kambing udah putus Pak, dilempar, ditaruh, udah gak itu, ternyata bangun, dia bangun pelan-pelan, bangun. Ya, di saat itu lihat di sini nih, tuh udah putus. Ya, ini kadang-kadang kita motong sapi, begitu kelar motong, kakinya ditrek, tuh 4 kakinya. Nanti matinya bukan gara-gara potongan itu, gara-gara sakit di kakinya. Haram tuh, nggak boleh. Jelas apa jelas? Ya, gitu. Atau kambing begitu kelar motong,
kambing buntutnya masih goyang-goyang, dicacak kepalanya, buak ke leher, malu sudah tuh, bangke, najis. Makanya tukang potong begitu kelar potong tuh, baik dia narik dari bawah turunin ke bawah, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Nanti jangan sekali walaupun tukang potong, walaupun tukang ahli juga, ya satu atas bawah, bawah atas set gitu. Kalau sekali takutnya kurang rapi, atau dia ngambil dari atas ke bawah, balikin lagi dari bawah ke atas, gitu. Begitu kelar motong tuh, jangan langsung diangkat nih, tapi dikosrek ke bulu. Takut ya belum putus, tangan kanan ngosrek golok, tangan kiri gitu tuh. Ngapain? Melihat bagian mana yang belum putus. Begitu yakin, angkat, aman. Main begini, begitu diangkat, Pak itu masih belum putus tuh, diterusin, bangke. Bingung nggak? Ibu masih bingung karena bukan tukang potong. Maka korban yang orang susah, al-anhar itu artinya iraqatud dammi, sesuatu yang mengucurkan darah. Berarti kalau gitu bebek, nila, soang, ayam boleh dipakai kurban. Tapi kata Imam Ibnu Abbas, ini kurbannya kurban orang susah. Dan jangan bikin panitia. Panitia kurban khusus ayam, entok, bebek, Masjid Ar-Rahman. Jangan. Itu mah korban yang sifatnya pribadi, ya. Jadi jangan langsung bikin panitia gitu. Tapi insya Allah rezekinya ada. Makanya ketika teman nanya, tahun ini korban nggak gitu, atau istrinya lagi bercanda melakinya, Pak jangan sewetan, bisa jadi omongan istri itu doa. Ya, waktu 2007 saya kehujanan dengan dua almarhum anak saya, ya itu di Budi Asih lewat pengajian di Kalibata sama Pipozi. Hujan gede banget Pak, waktu itu kelar pengajian setengah 12. Hujan gede banget kira-kira sampai tembus nepi sampai di pinggiran halte. Hati nangis tuh, kata istri, mudah-mudahan kita cepet-cepet punya mobil ya. Insya Allah mudah-mudahan punya. Gitu. Ya, begitu lagi naik motor boncengan sama istri, Mercy lewat, istrinya ngomong, Pak mudah-mudahan kita bisa beli mobil yang mewah kayak gitu ya Pak. Laki lo semarah, ngaca lo yang bener. Gue cuma PPS doang, minta beli duaan, astagfirullahaladzim. Salah, mudah-mudahan yang makan derajat orang kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu kali kita nggak bisa beli, anak kita bisa beli, nggak bisa anak cucu bisa beli. Begitu. Maka omongan spontanitas seorang istri itu adalah doa. Tuh, ya. Kecuali dia ngomong begini, Pak, beli masa sekarang, baru kita marah. Ya Allah. Kalau dia ngomong mudah-mudahan suatu saat kita bisa bayar, insya Allah. Mudah-mudahan ada rezekinya. Ya, Bu, korban gak tahun ini? Insya Allah korban. Doain ya ada rezekinya. Kan enak Pak. Kata malaikat itu ada jamaah Ar-Rahman, masya Allah niatnya pengen buat korban, kasih rezeki ya Allah, luasin rezekinya. Ini kagak, Bu. Tahun ini korban gak? Ya, boro-boro korban, makanannya susah mulu tadi. Jelas atau jelas? Jadi omongan kita itu insya Allah jadi doa. Omongan kita aja udah jadi doa. Ya. Yang ketiga, istilah korban adalah kurbanan. Diambil dari firman Allah, isqarraba kurbanan, yang artinya mendekatkan diri. Maka mudah-mudahan orang-orang berkurban hatinya insya Allah tampak dekat. Ya, besok yang ada niatan kurban begitu masuk tanggal 1 Zulhijjah, ya orang-orang yang niat untuk berkurban falyumsik sya'rahu asfar, rambutnya, kukunya orang yang berkurban nggak boleh dipotong sampai hewan kurbannya dipotong. Jelas apa jelas? Jadi yang ada niatan kurban dari sekarang tuh nggak boleh potong rambutnya. Ya, rambut laki-laki ada 5, rambut perempuan ada 3. Saya nggak mau bahas, ada rumah aja ngitungnya. Kemudian kukunya juga, ya nggak boleh diukur kuku dan nggak boleh ngilangin rambut yang 5 atau 3 buat perempuan. Ya, jangan pakai didantain. Apaan itu udah diem aja. Paham, udah paham. Jadi kurban
buat orang yang sudah meninggal di kaul Imam Syafi'i boleh, karena bagian bakti anak kepada orang tua. Tapi kalau akikoh nggak boleh, ya, kecuali akikoh anak yang meninggal di waktu kecil yang belum diakikahkan. Itu tetap orang tua punya kewajiban mengakikahkan anaknya meskipun anaknya sudah meninggal. Tapi kalau orang tua sudah meninggal belum akikoh, nggak ada kewajiban. Ya, kecuali dia punya wasiat. Wasiatnya apa? Kalau rumah di depan tuh yang 200 meter laku kejual, bapak pengen banget akikoh. Anaknya nyeletuk, gak bakalan kejual pak. Sampai kapan juga bapak kejual? Kok kamu gitu ngomongnya? Orang rumah orang, bapak ngaco aja ngomong. Gimana mau kejual? Dosa bapak bilang kejual. Rumah orang. Ya. Jadi bakti anak sama orang tua mudah-mudahan menjadi satu hal yang sah. Tuh. Jelas atau jelas? Jadi besok mudah-mudahan ada rezekinya. Ya. Nabi Allah Adam alaihissalam sudah ada perintah kurban. Isqarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Dan ingatlah ketika Allah perintahkan kepada Nabi Allah Adam untuk melaksanakan kurban, ya, maka Allah dia perintahkan kepada dua putranya Habil dan Qabil. Habil peternak, dia cari kambing mana yang paling gede. Gitu. Di hadis korban itu cuma kambing, sapi, onta. Makanya dia nanya kalau pakai kerbau boleh nggak? Boleh. Kalau miara kerbau jangan jual kerbau di sapi. Udah yang adanya potong buat korban. Tapi kalau kita beli jangan beli kerbau, belinya sapi. Gitu. Jangan juga beli onta. Kenapa? Nggak ada. Gak usah maksain. Ya, yang ada niatan korban besok, kambing sama sapi, bagusan mana? Sapi, gitu. Makanya tahan uangnya, nanti bergabung kambing menjadi sapi. Tuh, ya. Kurban menjadi wajib ada dua hal. Pertama ditakyin, yang kedua nazar. Awas tuh. Apa tuh takyin? Dijelasin. Ini motong di rumah. Mesen anaknya, bilangin tidak sama mamam sono besok pagi suruh ke rumah korban, potong korban gitu. Datang mam, ada salam dari bapak, besok suruh ke rumah potong sapi mau korban, takyin. Setiap yang ditakyin haram makan dagingnya, maka hukumnya wajib semuanya disedekahkan. Atau nazar, ya, mudah-mudahan anak saya lulus sekolah. Kalau anak saya lulus sekolah, saya mau potong kambing 100 ekor. Nah, wajib tuh. Hati-hati banyak kata-katanya. Satu aja buat-buatan. Gitu. Terus saya nanya, kok ibu berani banget nazar seperti itu? Kalau anak saya pokoknya lulus sekolah, tuh saya pengen potong kambing 100 ekor. Ibu pede banget sih. Itu gede loh bu. Saya yakin Ustaz, anak saya gak bakal lulus. Makanya udah ngomong begini. Orang sekolah kagak apa-apa mau lulus gimana? Astagfirullahaladzim. Ya, itu Nabi Adam perintah Habil bikin korban. Dia cari kambing yang paling gede dipotong. Begitu Qabil, ya tukang sawah, petani, dicari ladangnya yang udah pada busuk, yang jelek. Ya Allah, takut kata diganti sama Allah. Yang kedua, terus di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang kita udah tahu penyembelihan daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam sampai sekarang. Mudah-mudahan insya Allah ada rezekinya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah. Selanjut, ada beberapa binatang yang tidak boleh dipakai korban. Satu, ada yang tahu jawabannya? Hah? Yang tidak boleh dipakai buat korban. Bukan nama binatangnya. Binatang yang bagaimana yang nggak boleh dipakai untuk korban, gitu dah. Oke, binatang yang sakit, ya. Begitu binatang dikasih rumput, kagak mau. Begitu. Kasih rumput kagak mau. Begitu dikasih donat, mau. Kacau di kambing. Kacau di kambing. Cirinya dia sakit, Bapak Ibu, dikasih makan, nggak mau makan.
Kemudian mama dia ada gantungannya kan di belakang ya, 2 biji, colek ke badan, tek, jalan. Namanya sakitnya nggak parah, berarti boleh dipakai buat korban. Udah ditarik, diapain aja, nggak bisa jalan juga, wah, nggak boleh dipakai korban. Tapi potong, kalau dipotong nanti mati, cuman jatuhnya bukan korban. Yang kedua, apa lagi? Belum cukup umur. Makanya nanti kalau beli kambing bawa Pepsodent, senyum gitu. Biar dia senyum. Maksud kalau diingkek begitu kadang dia galak kan dia, Pak. Gitu. Cuma itu kan kambing udah biasa, ngelihat kupak apa kagak. Cukup umur atau belum? Oke, ketiga, yang pincang ya. Kalau dia jalan masih nepak tuh kaki, walaupun incet-incet masih boleh. Kagak diangkat begitu, paham kan maksudnya ya? Diangkat, berarti nggak normal tuh. Ya, kambing yang kurus, tulangnya sampai kelihatan, apa kulitnya ke dalam, dagingnya ngebul ke dalam, jangan dipakai tuh. Ya, atau maaf yang matanya picek juga nggak bisa dipakai untuk kurban. Ya, yang kagak ada buntutnya, yang kagak ada kupingnya juga nggak boleh dipakai buat kurban. Jadi kalau didaging kok ayam apa, binatang kurban lihat yang betul. Maaf, saya cukupin pas 1 jam kan saya janji jam 9:05 yang ke sana 30. Mudah-mudahan semuanya kasih sehat, kasih barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama bil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabi rabbi wa alihi sahbihi baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum